Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kita kenal dengan Halilullah, kekasih Allah, pernah ditanya, "Wahai Ibrahim, apa yang menyebabkan engkau menjadi kekasih Allah?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Saya ini menjadi kekasih Allah karena 3 perkara yang saya lakukan." Yang pertama, kata Nabi Ibrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Luman alaiha fan. Maka sesungguhnya setiap yang ada di bumi ini pasti akan binasa. Tiada yang kekal abadi selamanya di dunia. Orang bahagia tidak selamanya bahagia. Bahagia itu suatu saat akan berubah menjadi duka. Orang yang berduka tidak selamanya berduka. Maka suatu saat duka itu akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Orang senang tidak selamanya senang. Pengantin baru, kalau ada pengantin baru itu otomatis pengantin baru itu awal-awalnya pasti bahagia. Tapi kebahagiaan itu sebagai seorang pasangan suami istri tidak selamanya akan bahagia selamanya. Betul tidak? Kadang bahagia, kadang sedih. Kadang kita diperhadapkan dengan begitu banyak harta. Kadang harta kita berkurang. Kadang kita kaya, tapi suatu saat kekayaan itu juga akan habis. Kadang orang miskin, tapi suatu saat mungkin dia akan berubah menjadi orang yang kaya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita susah, janganlah berkecil hati. Tetap sandarkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah dalam doa iftitah kita baca, Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup matiku lillahi rabbil alamin. Saya serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang baik adalah mereka yang selalu berserah diri kepada Allah dengan segala apa yang dia miliki di dunia. Makanya itu Pak Ibu jamaah sekalian, ulama kita berpesan bahwa janganlah engkau mengulurkan tangan untuk menerima hadiah pemberian dari orang lain sebelum engkau meyakini bahwa hadiah itu hakikatnya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Jadi kalau ada orang kasih ki hadiah, ada orang kasih ki uang, sebenarnya itu rezeki dari Allah yang dikirimkan oleh Allah melalui orang tersebut. Om tak nak kasih ki uang, saudara tak nak kasih ki uang, sepupu tak nak kasih ki uang. Hakikatnya memang rezeki itu dari Allah untuk kita. Cobaan bukan rezeki kita, maka bukan kita yang nak kasih. Betul tidak? Kira-kira kemanakan yang lain nak kasih, kira-kira saudaranya yang lain nak kasih, tapi memang itu rezeki untuk kita yang dikirimkan oleh Allah. Makanya Bapak Ibu tidak usah baku iri-iri dengan rezeki. Betul tidak? Biasa ada orang baku iri-iri. Itu om, ya nuji nakasi. Masa saya tidak nakasi kak? Karena memang rezekinya yang lain, bukan rezeki kita. Itu saudara ya, masa saudara yang kedua jinakasi, nah saya tidak nakasi kak? Nah saya butuh juga. Bukan rezeki kita. Memang rezekinya itu saudara tak yang kedua. Betul tidak? Rezeki dari Allah. Makanya kalau ada kasih ki hadiah, ada kasih ki uang, yang pertama kita ucapkan Alhamdulillah, lalu kemudian berterima kasih kepada orang yang diutus oleh Allah mengantarkan rezeki itu untuk kita. Makanya segala yang kita miliki di dunia hakikatnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Termasuk hidup ini. Kita masih bisa bertahan hidup sampai hari ini, itu atas izin dan kehendak Allah Ta'ala. Kita masih sehat, itu bukan karena apa-apa, karena Allah yang masih memberikan kesehatan kepada kita. Kalau Allah sudah mau ambil nikmat sehatnya, tiada yang sulit bagi Allah. Orang yang muda ketika mau disakitkan oleh Allah, maka tiada yang sulit bagi Allah. Orang yang sakit parah, kalau Allah mau sehatkan, maka tiada yang susah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selalu wakilkan kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu
ketika beliau mendapatkan satu ujian yang besar dari Allah, ketika beliau dibakar oleh Raja Namrud, apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim membaca satu zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menjadi wakil bagi saya. Wakilkan Pak Ibu segalanya kepada Allah. Diri kita ini adalah milik Allah. Keluarga kita yang dipanggil oleh Allah adalah milik Allah. Dan sudah saatnya kembali menghadap kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua berasal dari Allah. Dan semua pasti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita akan kembali kepadanya. Kita selalu berharap bagaimana kelak di yaumil akhir nanti kita mampu mendapatkan kebahagiaan. Makanya kita selalu berdoa. Kita selalu meminta kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban. Ini yang kita minta sama Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan, kebaikan di dunia ini, kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Dan kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari siksa api neraka. Nah, bagaimana kuncinya orang bahagia di dunia? Orang bahagia di dunia itu Pak Ibu tidak diukur dari uang yang banyak. Tidak adil Allah jikalau kebahagiaan itu hanya diberikan kepada orang-orang kaya. Tidak adil Allah jikalau kebahagiaan itu hanya diberikan kepada pejabat. Tidak adil Allah jikalau kebahagiaan itu hanya diberikan kepada keluarga-keluarga yang terhormat. Tapi kebahagiaan itu Allah berikan kepada seluruh hamba-hambanya yang mau bersyukur dengan nikmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya. Biar miskin, yang penting bersyukur. Insya Allah tenang hidupnya. Biar kaya, kalau tidak bersyukur, maka hidupnya akan sengsara. Jadi kunci bahagia Bapak Ibu ada dalam hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Makanya Allah itu tidak mengukur seseorang dari segi banyaknya harta. Bahkan Nabi katakan, laisal gina an katratil arwalakinnal gina anin nafs. Kekayaan itu bukan diukur dari banyaknya harta. Walakinnal gina anin nafs. Tapi kekayaan itu adalah dari hati. Hati yang selalu tenang. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya usaha. Sebesar apapun usaha kita, sekecil apapun usaha kita, berapapun hasilnya, maka syukuri dengan baik. Yang sedikit yang disyukuri, insya Allah itu yang akan membawa keberkahan untuk kita. Betul tidak? Tapi biar banyak kalau tidak bersyukur, Ki. Biar banyak kalau serakah, Ki. Sudah dapat satu, mau dua. Bahkan bagian orang diambil. Kadang juga itu orang begitu pas bagian. Dia main proyek, sudah kentara bilang bagian orang, dia masih sliding orang lain. Bahkan dia jatuhkan orang lain karena dia hanya ingin meraih keuntungan yang besar. Kalau di sini tidak ada orang begitu, Di? Ada atau tidak? Ada? Tidak ada. Alhamdulillah. Buka usaha. Untuk meningkatkan usaha tidak usah menjatuhkan usaha orang lain. Betul tidak? Saya provokasi. Jangan kau beli di situ nah. Karena di situ itu tidak baik anunya. Jangan kau beli di situ mahal. Tidak usah jatuhkan orang lain untuk berada di posisi di atas. Tapi bagaimana kita tunjukkan kualitas diri bahwa kita ini sebenarnya lebih baik dan lebih pantas untuk menjadi yang lebih baik dari yang lain. Tidak usah jatuhkan orang lain. Tunjukkan kemampuan kita. Karena kapan kita selalu menjatuhkan orang lain, kapan kita selalu iri dengan orang lain, maka yakin saja tidak akan pernah tenang kita hidup di dunia. Kita ini berharap bahagia, Pak. Kaya itu tidak menjadi jaminan kebahagiaan. Orang kaya itu belum tentu juga semuanya dekat dengan Allah. Betul tidak? Banyak orang kaya, Pak. Kaya sekali. Usahanya besar. Bahkan bisnisnya banyak. Uangnya ratusan juta.
tapi ternyata hartanya tidak mengantarkan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, tidak semua orang yang kaya, tidak semua pengusaha besar, tidak semua orang yang punya rumah yang mewah, yang punya kendaraan yang mewah, tidak semuanya mampu menginjakkan kakinya ke kedua tanah haram untuk melaksanakan haji dan umroh. Banyak orang kaya, uangnya ratusan juta, sudah cukup uangnya, tapi tidak mampu menginjakkan kakinya ke kedua tanah haram. Jangankan haji, umroh saja terkadang mereka sangat perhitungan. Betul? Coba lihat Maki Pak. Banyak itu orang bawa besar rumahnya, besar usahanya, gajinya alhamdulillah tiap bulan lancar. Tapi jangankan haji, umroh saja terlalu perhitungan. Makanya sering saya sampaikan, yang dipanggil untuk melaksanakan haji umroh itu bukan orang yang cukup uangnya ratusan juta, tapi mereka akan dicukupkan oleh Allah bagi orang-orang yang akan dipanggil untuk melaksanakan haji umroh. Mudah-mudahan salah satu di antara kita dan semua kita, mudah-mudahan Allah segerakan untuk menginjakkan kaki ke kedua tanah haram sebelum ajal kematian menjemput kita. Amin ya Rabbal. Bayangkan Pak Ibu, uang tak selama ini kita kumpulkan. Mulai dari pagi kita bekerja tinggalkan rumah, sampai sore bahkan sampai malam kita kembali ke rumah. Dapat gaji, dapat uang yang banyak. Lalu ternyata uang itu hanya kita simpan saja di tabungan tanpa kita gunakan ibadah kepada Allah. Bayangkan jikalau tetesan keringat yang selama ini kita korbankan, waktu yang selama ini kita korbankan, mengumpulkan uang sebanyak-banyak mungkin, tapi ternyata uang itu tidak mampu mengantarkan kita untuk menginjakkan kaki ke kedua tanah haram. Karena apa? Kita terlalu kikir dengan harta ini. Jangan sampai harta tak hanya disimpan saja, esok lusa kita meninggal dunia, maka harta yang kita kumpulkan, tetesan keringat yang kita kumpulkan, mulai dari pagi sampai sore, bahkan kita kerja sampai malam, tidak menjadi saksi di hadapan Allah, karena kita hanya sibuk menumpuk-numpukkan harta. Bahkan uang tapak yang disimpan selama ini, kita meninggal dunia, hanya akan menjadi hal-hal yang justru akan menjadi bahan pertengkaran kepada generasi-generasi kita di belakang. Maka Bapak Ibu, harta yang kita gunakan, harta yang kita dapatkan, gaji tetesan keringat kita, coba niatkan agar mudah-mudahan kelak mampu sedikit demi sedikit yang kita kumpulkan akan mampu mengantarkan kita menuju kedua tanah haram untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya Rabbal. Jangan sampai Pak Harta nanti jadi saksi, ya Allah, saya sebagai hartanya ya Allah, dia hanya tumpuk-tumpukan selama dia hidup di dunia, tapi dia terlalu perhitungan ya Allah untuk korbankan hartanya memenuhi panggilan rukun Islam yang kelima, memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan haji umroh. Dia adalah orang yang sangat kikir ya Allah. Siksa dia ya Allah, karena apa? Hartanya menjadikan dia semakin ari, semakin kikir, tapi hartanya tidak mampu menjadikan dia menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, bahagia di dunia diukur sejauh mana hati ini hidup tenang. Maka perbaiki hati Pak. Hati selalu bersyukur kepada Allah, hati selalu terhubung dengan Allah. Kemudian yang kedua, wa fil akhirati hasanah. Kita selalu berharap, ya Allah, berikan saya kebahagiaan di akhirat. Bagaimana caranya kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat? Jadilah orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, insya Allah Allah akan berikan tempat yang terbaik untuk kita di akhirat. Nanti yang berkuasa di atas segalanya, yang mampu memberikan pertolongan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kemudian. Hanya Allah yang mampu memberikan pertolongan kepada kita. Nah, kalau kita ingin bahagia di akhirat, maka jadilah orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadilah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menjadi kekasih Allah? Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kita kenal dengan Halilullah, kekasih Allah, pernah ditanya, wahai Ibrahim,
Apa yang menyebabkan engkau menjadi kekasih Allah? Maka Nabi Ibrahim menjawab, saya ini menjadi kekasih Allah karena 3 perkara yang saya lakukan. Yang pertama, kata Nabi Ibrahim, saya lebih memenuhi dan mendahulukan panggilan Allah di atas panggilan-panggilan apapun yang ada di dunia. Saya lebih mengutamakan urusan Allah dibandingkan urusan-urusan apapun itu di dunia. Artinya, Nabi Ibrahim itu, Pak Ibu, menjadi kekasih Allah karena beliau lebih mengutamakan Allah di atas yang lainnya. Coba Nabi Ibrahim, ketika beliau dikaruniai keturunan oleh Allah. Nabi Ibrahim itu, Pak, lama baru diberikan keturunan oleh Allah. Tapi tak kala Nabi Ibrahim diberikan keturunan oleh Allah, maka Allah minta untuk disembelih anak yang selama ini dinanti-nantikan. Apakah Nabi Ibrahim menolak? Setelah tahu bahwa itu adalah perintah Allah, maka Nabi Ibrahim lebih mementingkan Allah di atas keluarganya. Itu Nabi Ibrahim, Pak. Rela dia sembelih anaknya demi untuk memenuhi perintah Allah. Kita sekarang tidak usah sembelih anak, tak. Kasih bangun saja anak tak sholat subuh. Nah, terkadang sebahagian orang tua itu berat karena tidak mau mengganggu tidurnya anaknya. Kalau di sini, Ibu, si bangun jangan tak sholat subuh. Si bangun, Ji. Hah? Si bangun, Ji. Si bangun, Pak. Atau kita, Pak, kasih bangun Ji istri, tak? Kalau bapak yang duluan bangun, bangunkan istri. Setuju? Setuju? Si bangun itu istri, tak, Pak? Biasa aja, Ibu. Nak kasih bangun suami, tak? Biasa, Ji. Alhamdulillah. Jam-jam berapa nak kasih bangun, Ki? Hah? Jam 12? Jam 12 saya tidak tahu. Ngarit na jama. Tapi deto na marigaga ko suami istri halalamu. Itu dia yang salah kalau tengah malam nasua istrinya orang kita kasih bangun, Pak. Tapi kalau istri kita tonji kita kasih bangun tengah malam tidak ada masalah. Mungkin sholat tahajud bareng-bareng atau ngaji bareng-bareng atau ibadah-ibadah yang lain. Yang jelas anak tak ingatkan mereka. Jangan hanya gara-gara sholat lalu kemudian kita ini tidak mau mengganggu tidurnya nata. Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan anaknya demi karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang, Pak, bagaimana? Apa yang sudah kita korbankan untuk Allah? Jangankan harta, jangankan anak, jangankan harta. Terkadang waktu saja kita ini terlalu kikir mengorbankan waktu ini untuk Allah Ta'ala. Kita sibuk bekerja, tunda sholat. Jami dulu sholat deh, kasih selesai mi dulu ini pekerjaan. Karena kalau sembayangi tidak selesai sengini pekerjaan. Itu sholat, Pak. Ibu tidak mengganggu pekerjaan. Sholat itu tidak mengganggu pekerjaan. Nah, lebih lama itu orang kalau duduk-duduk, Ki, apalagi yang perokok, Pak. Lebih lama itu habis rokok 1 batang dibandingkan sholat duhur. Betul tidak? Apalagi kalau rokok Naji Samsu. Lebih lama itu habis itu rokok Naji Samsu 1 batang dibandingkan sholat. Masalahnya kalau dia merokok biasa istirahat kerja. Tapi ternyata rokok tidak mengganggu pekerjaannya katanya. Tapi sholat yang terkadang kita anggap mengganggu pekerjaan. Sholat sedikit pun tidak mengganggu pekerjaan. Jadi sesibuk apapun kita dirikan sholat. Inna awwalu ma yuhasibu abdi yaumal qiyamati as-shalah. Amalan pertama yang dihisab dari seorang hamba Allah dari kemudian ketika mereka meninggal dunia adalah ibadah sholatnya. Sholat bukan apa-apa. Tapi sholatlah yang pertama akan dihisab nanti di hadapan Allah. Makanya Bapak Ibu perbaiki sholat. Saling mengingatlah kita dengan persoalan kebaikan. Ini Nabi Ibrahim. Kenapa digelar dengan Halilullah menjadi kekasih Allah? Karena dia lebih mengutamakan Allah di atas segalanya. Kemudian, yang kedua, Nabi Ibrahim katakan, saya ini tidak pernah ragu dengan apa yang sudah Allah tetapkan kepadaku. Persoalan rezeki, Nabi Ibrahim itu, Pak, tidak pernah ragu.
Makanya itu rezeki memang sudah diatur oleh Allah. Tinggal kita berusaha menjemput rezeki. Bukan berarti bilang rezeki itu sudah diatur, lalu kemudian mau jadi tinggal di rumah, ongkang-ongkang kaki, diam-diam saja tidak kerja. Yang namanya itu rezeki, usaha dan doa, insya Allah, Allah akan datangkan sama kita. Tapi selalulah yakin bahwa selama kita masih hidup di dunia, maka pasti Allah masih memberikan rezeki untuk kita. Makanya ulama kita berpesan, Pak, ketika di pagi hari, kita ini jangan terlalu banyak berpikir bahwa kemana lagi kita akan melangkahkan kaki untuk mendapatkan sesuap nasi hari ini. Tapi selalulah berpikir bahwa kemana lagi Allah akan langkahkan kaki ini untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya rezeki yang kita dapatkan semuanya dari Allah untuk kita. Maka Bapak Ibu tidak usah ragu dengan Allah. Maka jangan selalu berprasangka buruk kepada Allah tentang rezeki. Selalulah berprasangka baik, karena dalam hadis qudsi pun dijelaskan, ana inna zanni abdi bi, sesungguhnya saya itu sesuai dengan prasangka hambaku. Makanya persoalan rezeki selalu prasangka baik sama Allah. Jangan selalu berprasangka buruk tentang rezeki yang Allah siapkan untuk kita. Syukuri yang Allah kasih, insya Allah Allah akan tambahkan. Maka Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, akan aku tambahkan nikmat itu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang ingkar terhadap nikmatku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Syukuri apa yang ada. Dikasih satu, alhamdulillah. Dikasih nikmat, alhamdulillah. Ada mi mobil tas satu, alhamdulillah. Ada mi rumah tas satu, alhamdulillah. Yang satu-satu disyukuri, insya Allah akan Allah tambah. Ada mi istri tas satu, alhamdulillah. Yang satu istri tak disyukuri, insya Allah Allah akan tambah keberkahan di dalam rumah tangga ta. Tidak apa-apa juga Pak, kalau mau kita tambah. Yang penting kita mau berurusan dengan istri ta, bukan saya yang berurusan. Engkana tu garis dia anak-anak rewok boleh masih gie salat Jumat. Ditanya sama bapaknya, nah tadi kau dengar khutbah di masjid? Anaknya katakan, iya Pak, saya dengar. Apa yang dibahas oleh hatib nak? Anaknya jawab, Pak, katanya itu tadi Ustadz di masjid, ibu itu 3 tingkat derajatnya dibanding bapak. Apa nak bilang Ustadz? Bilang ketika ayahmu dan ibumu memanggil, maka siapa yang harus saya dahulukan? Maka Ustadz itu katakan ibumu. Lalu kemudian siapa lagi? Maka katakan ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Bapakmu. Itu katanya hadis yang disampaikan oleh Ustaz tadi itu di masjid waktu saya dengarkan khutbah Jumat di masjid, Pak. Oh, bapaknya tanya, kalau begitu yang tadi itu 3 ibu 1 bapak 3. Pulang di rumah dia lihat mamanya. Ternyata mamanya sementara masak sayur di rumah, Pak, dia potong-potong terong. Ini anaknya datang. Bilang, nak, Ma, tadi saya dengar itu Ustadz di masjid baca khutbah. Katanya, 1 bapak 3 ibu. Langsung Ina bilang itu mamanya, nak, ini terong 1 ji. Tapi kalau mau 3 orang yang makan harus dipotong-potong. Jadi kalau ibu juga mau 1 bapak 3 ibu, ya kalau sempat motongin nah potong 3 bagi-bagi maki. Maka bapak ibu yang dimuliakan Allah. Tersebutun Bu. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Itu Nabi Ibrahim.
Tidak pernah ragu dengan rezeki yang Allah sudah tetapkan untuknya. Persoalan umur Allah yang sudah tetapkan, Pak. Tidak usah ragu persoalan umur. Persiapkan misalnya dirita 1 kali 24 jam untuk berjumpa dengan kematian. Jangan selalu menganggap bahwa diri ini masih jauh dari kematian karena kita ini masih muda. Jangan selalu menganggap diri ini masih jauh dari kematian karena kita ini masih dalam keadaan sehat. Begitu banyak orang sehat yang terlebih dahulu dipanggil kembali menghadap kepada Allah. Begitu banyak orang yang masih muda, tapi sekarang mereka sudah berada di alam kubur. Makanya selalulah menganggap bahwa kematian itu semakin hari semakin dekat dengan kita. Kenapa? Kalau kematian itu kita menganggap semakin hari semakin dekat, maka insya Allah kita akan semakin matang mempersiapkan diri untuk mati. Apa bedanya, Pak, dengan caleg? Itu caleg 2023 akhir atau pertengahan sibuk itu, Pak, keliling kiri kanan. Keliling dari rumah ke rumah, dari rumah keluarga ke keluarga lainnya, rumah sahabat-sahabatnya. Bahkan biar bukan keluarganya, dia anggap juga saya amure. Alhamdulillah. Amure poletega, maka dadeki sengi, maka da neneku na neneta pada lato-lato. Sibuk dia silaturahmi kiri kanan. Kenapa? Karena dia tahu sebentar lagi mau pemilihan. Sehingga apa? Maksimal kerjanya sebelum pemilihan. Bahkan si Bu Tommy keliling bagi-bagi. Bagi amplop, bagi-bagi paket, bagi-bagi sembako, bagi-bagi kalender. Saya tanya ke Pak Ibu, 2023 kalender caleg di rumah tak banyak atau tidak? Tidak ada? Tidak ada. Karena masih jauh pemilihan. Tapi 2024, Pak, insya Allah kalender caleg di rumah tak tidak ditahu yang mana mau digantung di tembok. Kira-kira kalau digantung semua, penuh tembok. Betul tidak? Karena dekat pemilihan, makanya maksimal persiapannya. Sekarang kan dia masih anggap masih jauh di pemilihan. Masih ada kesempatan bersenang-senang. Seandainya saja persoalan kematian seperti itu, Pak. Kita menganggap diri kita ini semakin hari semakin dekat dengan kematian. Maka kita akan semakin mempersiapkan diri untuk mati. Kemudian yang terakhir. Nabi Ibrahim katakan, saya ini di setiap harinya tidak pernah makan siang, makan malam, kecuali saya makan bersama dengan tamu. Artinya apa? Nabi Ibrahim itu suka kasih makan orang. Bahkan Nabi Ibrahim itu pernah jalan begitu jauh, bahkan bermil-mil. Hanya untuk apa? Hanya untuk mencari orang, untuk dia temani makan. Makanya itu orang yang sering traktir temannya itu luar biasa. Ada teman tak suka traktir orang? Ada ini? Hah? Suka traktir teman? Atau kita aja selalu mau ditraktir? Iya, sesekali traktir teman. Betul tidak? Traktir itu teman. Tak sedekah yang paling cepat sampai itu adalah sedekah makanan. Apalagi kalau di warung kopi, ya sesekali lah traktir itu teman. Bayarkan kopinya. Betul tidak? Cuma kan biasa tongnya ada orang Pak kalau masuk di warkop lompat sekali cari tanah. Dari mana aku bilang, pokoknya ada proyekku ini. Proyek besar-besar. Lama ki cerita di warkop, cerita banyak na proyeknya. Lama-lama ki cerita, dia tonjian duluan minta si Papa Rom. Lama-lama dia pulang duluan bila selesaikan ni sahabat. Padahal apa? Katanya dia banyak proyek, tapi tidak ada teman tak begitu. Banyak. Iya na tuh. Teman maberosan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kepada kita semua, kafabil mauti wa'idha, jadikan kematian itu menjadi pelajaran yang berharga untuk kita supaya kita semakin ingat dengan kematian, semakin mempersiapkan diri untuk kembali menghadap kepada Allah. Tiada persiapan yang terbaik selain persiapan bekal iman dan amal-amal soleh. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah engkau, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan diri ini dengan kebaikan, sibukkan diri ini dengan ibadah. Kepada keluarga ditinggalkan, mari bersabar.